Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah PPT dengan judul Interrelasi Al-Quran dan Iptek, Paradigma, Integrasi, dan Implementasi Keilmuan dalam bentuk sebuah video. Selamat menyaksikan. Latar belakang realitas iptek di era modern. Yang pertama, kemajuan pesat teknologi. Lompatan teknologi digital, AI, dan otomatisasi global secara fundamental telah mengubah total cara manusia hidup, bekerja, berproduksi, dan berinteraksi sosial. Yang kedua, sisi gelap teknologi modern. Tanpa adanya panduan spiritual dan moralitas etis, iptek melahirkan ancaman destruktif berupa dehumanisasi, kecanduan siber, manipulasi psikologis digital, serta eksploitasi alam yang merusak tatanan ekologi. Dan yang ketiga, urgensi kajian keilmuan. Pentingnya melakukan rekonstruksi paradigma untuk mengembalikan pemanfaatan teknologi ke dalam koridor ketuhanan agar menjadi berkah universal bagi peradaban, bukan instrumen bencana duniawi. Selanjutnya ada tantangan zaman dekonstruksi dikotomi ilmu. Yang pertama itu ada kritik terhadap sekularisme barat. Cara pandang barat memisahkan secara ekstrim antara sains yang dianggap empiris, rasional, dan objektif dengan nilai agama yang dianggap subjektif, dogmatis, dan urusan privat semata. Yang kedua itu ada dampak negatif terhadap intelektual. Melahirkan para ilmu dan praktisi profesional yang cerdas secara intelektual serta mahir secara mekanis, namun secara spiritual serta miskin komitmen moralitas. Yang terakhir itu ada solusi integratif Islam. Islam menawarkan paradigma integrasi keilmuan yang secara harmonis menyatukan kembali ilmu duniawi dan ilmu ukrawi dalam satu kesatuan epistemologi yang kokoh. Sains dikembangkan bukan untuk menegasikan Tuhan, melainkan sarana peningkatan keimanan terhadap kebesaran Sang Pencipta. Hakikat interrelasi, satu sumber kebenaran, unity of truth. Al-Quran dan ilmu pengetahuan atau iptek tidak mungkin bertentangan secara hakiki karena keduanya bersumber langsung pada muara yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai panduan utama. Al-Quran bukanlah buku teks sains mekanis atau book of science, melainkan buku petunjuk penuh tanda kehidupan, book of science yang memberikan kompas nilai. Yang kedua, iptek sebagai konfirmator realitas. Iptek berfungsi mengkonfirmasi secara empiris bagaimana hukum alam bekerja secara fungsional. Sementara Al-Quran menjawab substansi mengapa semesta itu diciptakan. Dualitas ayat Allah, kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kebenaran dan kebesarannya kepada umat manusia melalui dua jalur manifestasi agung yang komplementer. Yang pertama, ayat kauliyah, teks wahyu. Wahyu-wahyu verbal yang tertulis secara tekstual di dalam mushaf Al-Quran. Diturunkan melalui jalur kenabian sebagai petunjuk langsung atau huda, spiritualitas, dan hukum manusia. Yang kedua ada ayat kauniyah, yaitu semesta empiris, tanda-tanda non-verbal yang terbentang luas berupa fenomena alam semesta. Keteraturan galaksi, makrokosmos, struktur biologis, mikrokosmos, serta ketetapan hukum alam atau sunnatullah. Interkoneksitas mutlak, keduanya saling mendukung, berinteraksi, dan saling membimbing rasio serta intuisi manusia menuju jenjang tertinggi, yaitu ma'rifatullah atau mengenal Allah secara mendalam. Saya Intan Juliani. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik aksiologi kebenaran. Pada slide ini dijelaskan perbedaan antara kebenaran Al-Quran dan kebenaran iptek. Kebenaran Al-Quran bersifat mutlak, abadi, dan tidak berubah oleh waktu. Kebenarannya tidak bergantung pada pengakuan atau pembuktian manusia. Menjadi pedoman dan filter dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ada juga kebenaran iptek bersifat relatif, dapat berkembang sesuai dengan penemuan baru. Teori ilmiah dapat direvisi atau diganti jika ditemukan bukti yang lebih kuat.
merupakan hasil pemikiran dan penelitian manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Kesimpulannya yaitu Al-Quran dan Iptek saling melengkapi. Iptek membantu manusia memahami fenomena alam, sedangkan Al-Quran memberikan arah dan nilai agar ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk hal yang merusak. Ada juga di slide selanjutnya ini ada paradigma Islami dalam pengembangan ilmu. Pada slide ini dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan dalam Islam harus berlandaskan nilai-nilai agama. Definisi paradigma Islami. Paradigma Islami adalah cara pandang yang menjadikan akidah, syariat, dan akhlak sebagai dasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Landasan teologis berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 190 yang menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Orientasi keilmuan, ilmu dikembangkan bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Tujuannya adalah memberikan manfaat dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Kesimpulannya, paradigma Islami mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan secara bertanggung jawab, berlandaskan nilai-nilai Islam dan bertujuan membawa manfaat bagi manusia serta lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut perspektif Islam. Pilar pertama adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh ilmu pengetahuan pada dasarnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ilmu dan teknologi harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan juga bermanfaat. Pilar kedua adalah maslahah, yang berarti setiap perkembangan teknologi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga tidak menimbulkan kerugian. Pilar keempat yaitu tawazun ataupun keseimbangan. Dalam mengembangkan teknologi, manusia harus mampu menyeimbangkan kebutuhan dunia dengan nilai-nilai spiritual dan juga moral. Pilar keempat adalah amanah, yaitu menggunakan ilmu dan teknologi secara bertanggung jawab serta tidak menyalahgunakannya untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada perspektif Islam dalam komunikasi dan juga penyiaran. Pada era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan juga internet. Namun, hal ini juga menimbulkan berbagai masalah seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang belum tentu benar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Islam mengajarkan prinsip tabayun, yaitu memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, Islam juga memandang bahwa media komunikasi dan penyiaran seharusnya digunakan sebagai sarana untuk memberikan edukasi, menyebarkan informasi yang benar, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. Jadi, sebagai pengguna media digital, seharusnya kita lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi, tidak ikut menyebarkan berita yang salah atau menyesatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang etika berbicara komunikasi kontemporer. Nah, dalam era digital saat ini, etika komunikasi merupakan salah satu hal yang penting. Al-Quran memberikan pedoman melalui 3 konsep, yaitu qaulan sadida, qaulan baligho, dan juga qaulan ma'rufah. Nah, qaulan sadida ini sesuai dengan namanya, sadida, yaitu menyampaikan informasi secara benar, jujur, dan juga terhindar dari hoaks. Kemudian ada qaulan baligho yang mana ini tuh merupakan komunikasi yang efektif, jelas, dan juga mampu menyentuh audiens. Dan yang ketiga ada qaulan ma'rufah yang mana penggunaan bahasa secara santun, baik, dan juga sesuai dengan nilai-nilai dan juga norma yang berlaku. Nilai-nilai ini menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan komunikasi di era digital. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma Islam dalam industri audiovisual dan juga sinematografi. Media audiovisual seperti film, dokumenter, YouTube, dan juga TikTok memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Nah, dalam perspektif Islam sendiri, media tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan juga pembentukan karakter.
Nah, oleh karena itu, konten yang disajikan harus menjunjung nilai moral dan juga menjaga kehormatan manusia serta menghindari eksploitasi yang dapat menyebabkan hal-hal yang merusak nilai kemanusiaan. Nah, dengan demikian, media dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Materi selanjutnya adalah iptek Islami dalam bidang kesehatan dan medis. Jadi tujuan utamanya itu yaitu untuk menjaga eksistensi jiwa. Nah, jadi sains medis dan kedokteran dipandang sebagai sarana mulia untuk merawat, menyembuhkan, dan menjaga eksistensi tubuh serta jiwa manusia yang merupakan amanah suci titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iptek Islami dalam bidang kesehatan dan medis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aplikasi teknologi modern, yaitu pemanfaatan USG, teknologi robotik bedah, serta cloning terapeutik untuk organ, dan riset farmakologi berbasis genetik diizinkan selama tidak melanggar nas syariat serta etika kedokteran Islam. Selanjutnya ada humanisme pelayanan, seperti tindakan dan intervensi medis wajib menjunjung tinggi nilai empati, keadilan sosial tanpa pandang bulu, serta penghormatan mutlak terhadap martabat pasien. Materi selanjutnya adalah iptek dalam transaksi ekonomi digital. Jadi, transformasi finansial global melahirkan ekosistem baru seperti finansial teknologi atau seperti dompet digital serta aset digital. Nah, namun dalam hal ini memiliki 3 unsur terlarang, yaitu pertama riba. Deskripsi dan batasan kontemporernya seperti pengambilan bunga eksploitatif, tambahan ilegal dalam utang piutang pada sistem pay later atau pinjol konversional. Yang selanjutnya ada garar, yaitu ketidakjelasan informasi, asimetri informasi, atau penipuan algoritma terselubung yang merugikan salah satu pihak. Selanjutnya adalah maisir, yaitu unsur perjudian, spekulasi liar tingkat tinggi tanpa underlying aset yang jelas pada platform trading legal. Bukti sains eksakta dalam Al-Quran bagian pertama. Kosmologi modern. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 mengisyaratkan asal-usul alam semesta yang dulunya merupakan satu kesatuan padu yang rapat lalu dipisahkan, selaras dengan penemuan ilmiah teori Big Bang. Kemudian Quran surat Al-Zariyat ayat 47 menyatakan bahwa langit dan alam semesta dibangun dengan kekuasaannya dan akan terus meluas. Hidrologi dan oseanografi. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 21 secara detail menguraikan siklus hidrologi, bagaimana air hujan diturunkan lalu dialirkan ke sumber-sumber dalam tanah secara presisi. Kemudian Quran surat Al-Furqan ayat 453 menjelaskan fenomena alam menakjubkan tentang adanya batas pemisah antara air laut tawar dan asin yang tidak saling bercampur secara acak. Kemudian bukti sains eksakta dalam Al-Quran bagian kedua. Embriologi fase janin. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 merinci kronologis perkembangan janin di rahim ibu secara bertahap mulai dari fase nutfah atau sperma, alaqah, sesuatu yang menempel atau segumpal darah, hingga fase mudghah, segumpal daging yang kemudian dibungkus tulang. Urutan kronologi ini divalidasi sangat akurat oleh dunia kedokteran anatomi modern lewat alat pencitraan ultrasonografi atau USG. Kemudian metalurgi atau ilmu kebesian, ilmu tentang besi. Quran surat Al-Hadid ayat 25 secara spesifik menggunakan kosakata kami turunkan besi, anzalnal hadid, yang bermakna ekstraterestrial. Riset astrofisika modern berhasil membuktikan bahwa elemen logam besi di planet bumi secara historis tidak terbentuk di dalam perut bumi, melainkan berasal dari hujan meteorit luar angkasa purba miliaran tahun lalu. Iptek sebagai sarana ibadah dan tantangan kontemporer. Nah, yaitu ada 2. Yang pertama, ada akselerasi ritual ibadah, yang dimana pemanfaatan aplikasi penunjuk arah kiblat berbasis GPS, mushaf Al-Quran digital terverifikasi, manajemen logistik transportasi modern untuk ibadah haji atau umroh,
Nah, serta pemanfaatan jaringan internet global untuk share dakwah inklusif lintas negara. Nah, yang kedua itu ada tantangan aktual realita. Yang pertama, digital divide atau kita bisa disebut dengan kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah desa dan kota. Yang kedua, ada aliansi sosial. Nah, aliansi sosial ini merupakan individualisme yang akut dan hilangnya kepedulian sosial nyata akibat kecanduan gawai. Yang ketiga itu ada dekadensi moral. Nah, jadi yang ini itu paparan masif konten negatif amoral tanpa filter mandiri. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran dan Iptek bukan hanya dua kutub ekstrim yang bertentangan. Keduanya merupakan instrumen terpadu untuk memahami kebenaran Allah melalui ayat tekstual atau kauliyah dan realitas di alam nyata atau kita bisa sebut dengan kauniyah. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tantangan terbesar kita adalah menguasai teknologi media informasi secara profesional dan menggunakan secara jujur, beretika, bertanggung jawab, serta mencerahkan umat manusia.